Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata tentang karomah Rali Lur atau ke Khalil Rahman Bangkalan. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Dito TV. Penolakan supir terhadap Rali Lur. Ini merupakan peringatan keras kepada siapa saja yang melakukan tindakan konyol dengan berkata kasar dan membohongi Rali Lur. Kalau hal tersebut dilakukan, bisa-bisa naas seperti peristiwa yang dialami seorang supir pick up. Menurut ajudan Rali Lur, Haji Husni mengatakan, saat bersama Rali Lur melakukan perjalanan dari Kecamatan 10 menuju Desa Banjar Galis Bangkalan, Madura. Di tengah perjalanan, sepeda motor yang ditumpangi macet karena mengalami kerusakan pada bagian mesin. Karena tidak bisa memperbaiki, Haji Husni memutuskan untuk beristirahat seraya menunggu tumpangan untuk Rali Lur. Beruntung setelah beberapa menit beristirahat, ada sebuah mobil pick up melintas di sebuah jalan desa. Rali Lur kemudian meminta agar ajudannya menyetop mobil itu untuk ikut. Namun setelah dicegat, sang supir berkata kalau mobilnya tidak dibuat angkutan. Lok muak, tidak mau muat, kata sang supir dengan kasar. Karena ditolak, Haji Husni kembali istirahat sembari menunggu tumpangan yang lain. Ternyata setelah beberapa meter dari tempat istirahat, mobil yang dicegatnya tadi mengangkut beberapa karung kedong-dong milik pedagang. Setelah kejadian itu, Haji Husni tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi pada sang supir. Di balik kata-kata kasar dan bohong yang diucapkan kepada seorang waliullah itu, beberapa bulan berikutnya, Rali Lur berniat untuk melakukan perjalanan keliling kota Bangkalan. Seperti biasa, Rali Lur memerintahkan ajudannya untuk mencari mobil tumpangan. Tapi anehnya sebelum diperintah mencari mobil, Rali Lur berpesan agar memilih mobil pick up deretan ketiga dari belakang. Perjalanan pun dilakukan. Setelah sampai di daerah pesisir barat Kecamatan Socah, Bangkalan, Rali Lur berhenti. Ia langsung melakukan perjalanan ke tengah laut. Saya tidak tahu ke mana Kiai berjalan, tapi beliau terus berjalan hingga tidak kelihatan, kata Haji Husni. Di tengah penantian tersebut, Haji Husni ngobrol dengan supir pick up yang menjadi pilihan Rali Lur. Ternyata sang supir bercerita panjang lebar soal peristiwa yang pernah dialami temannya yang juga supir pick up itu. Dikatakan setelah supir pertama menolak permintaan Rali Lur dengan kata-kata kasar dan bohong, dia terus mengalami banyak peristiwa sial. Mula-mula uang hasil dari nyopir itu selalu habis hanya untuk membayar biaya tilang polisi. Berikutnya, dia terus mengalami sakit yang tak kunjung sembuh sehingga akhirnya meninggal. Mantuan atau paman Haji, supir pertama yang pegang mobil ini meninggal setelah menolak permintaan Kiai, kata supir itu lirih. Mendengar penjelasan itu, Haji Husni teringat peristiwa yang pernah dialaminya. Ternyata Rali Lur memilih mobil pick up pada deretan ketiga itu merupakan tebusan dari penolakan supir yang pernah berkata kasar itu. Karena supir yang berkata kasar itu dulu juga menyopir mobil yang sekarang dipakai itu. Bertemu Nabi Khidir Part 1. Sore itu Rali Lur bersama khadamnya boncengan naik sepeda motor melewati desa Kompengan sampai ke daerah Banyoning. Nahasnya ban sepeda motor yang dikendarai bocor. Lalu Rali Lur turun, kemudian berjalan menuju utara dengan sangat cepat.
Haji Husni agak was-was kerana berada di tempat yang jauh dari permukiman warga. Itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah kenapa tiba-tiba ada orang datang membawa kardus berisi ban yang masih baru, kemudian diserahkan kepada Haji Husni sebagai ganti ban yang bocor. Namun kerana Haji Husni tidak tahu bagaimana cara memasang ban, dia pun terus mendorong sepeda motornya hingga menjumpai rumah warga dan minta pertolongan untuk mengganti ban yang bocor. Setelah ban sepeda motor selesai diperbaiki, Haji Husni pun mengejar rali lur ke arah utara dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke daerah 10. Sesampainya di rumah, Haji Husni menceritakan kejadian yang alaminya kepada Jauhari, yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Bagaimana tiba-tiba muncul seseorang yang memberinya ban baru untuk mengganti ban yang bocor dan seterusnya. Jauhari pun tertegun mendengar penjelasan Haji Husni dan dia menyimpulkan bahawa orang misterius tersebut adalah Nabi Khidir. Bertemu Nabi Khidir part 2. Kerana saat itu Haji Marsayu sedang berada di Mekah, maka yang menjadi ganti supir sementara Lali Lur adalah Haji Wardi. Salah satu kebiasaan Lali Lur adalah pergi ke Gunung Kikir. Di tengah-tengah perjalanan ban mobil pickup yang ditumpangi bocor. Si supir bilang mobilnya sedang bocor, Kiai. Spontan Lali Lur menjawab, tunggu ya, saya mau cari orang dulu. Padahal kejadian itu di tengah alas yang sangat jauh dari rumah penduduk. Tak ada satupun orang yang tinggal di situ. Tapi beliau Lali Lur malah menemukan seseorang lengkap dengan peralatan untuk menempel ban mobil tersebut. Setelah penempelan ban selesai, Lali Lur menyuruh Haji Wardi untuk membayar ke orang yang menjadi tukang tempel ban tersebut. Setelah dibayar, Lali Lur menegur Haji Wardi, "Kamu tidak sungkem ke tukang tambal barusan itu?" "Tidak, Kiai," jawab Haji Wardi. Kemudian Lali Lur berkata, "Lah, yang barusan itu Nabi Khidir." Spontan Haji Wardi merasa sangat menyesal kerana dengan matanya yang awam, beliau tidak bisa melihat kehadiran Nabi Khidir di hadapannya. Senang berada di laut mirip Nabi Khidir. Kejadian aneh pernah dialami oleh Haji Husni dan almarhum Zainuri saat menemani Lali Lur ke tengah laut. Bagaimana tidak, di tengah laut yang berjarak 2 km dari bibir pantai, Lali Lur melompat ke dalam air kurang lebih sekitar 1 jam. Terang saja Haji Husni dan Zainuri merasa khawatir jangan-jangan Lali Lur tertenggelam. Keduanya pun terus melihat ke dalam air yang sangat bening. Saking beningnya, dalam jarak kedalaman 10 meter masih bisa dilihat ikan-ikan di dalam laut. Namun keduanya tidak melihat keberadaan Lali Lur. Di tengah ketegangan yang dirasakan oleh Haji Husni dan Zainuri, hampir-hampir keduanya tidak bisa bernafas. Tiba-tiba Lali Lur muncul dari dasar laut langsung berpegangan ke pinggir perahu. Akhirnya keduanya merasa lega, ternyata Lali Lur selamat dan tidak terjadi suatu apapun padanya. Mereka pun bergumam apa yang dilakukan oleh sang waliullah hingga begitu lama berada di dasar laut. Mungkinkah beliau berjumpa dengan Nabi Khidir, sang penguasa lautan? Semua masih menjadi misteri yang tidak bisa terpecahkan. Pil pencuci perut dan sapi yang hilang. Salah seorang penduduk desa terpencil sedih kerana kehilangan sapi yang merupakan satu-satunya harta paling berharga bagi keluarganya. Kerana ingin sapinya kembali, dia sowan ke kediaman Lali Lur untuk minta barokah agar sapinya bisa kembali lagi. Lali Lur langsung menemui tamunya tersebut. Padahal tamu yang silaturahmi ke Lali Lur biasanya baru bisa bertemu beliau minimal setelah 3 kali silaturahmi. Tapi kali ini aneh, Lali Lur malah dengan senang hati menemui orang yang malang itu. Singkat cerita, warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil pencuci perut.
Tentu saja orang itu bingung dan dongkol. Dia pun bertanya pada Haji Husni, bagaimana kok saya diberi pil oleh Radilul? Apa hubungannya? Ya, saya tidak tahu, jawab Haji Husni. Sebelum pulang pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Radilul. Meski demikian tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Kemudian orang malang tersebut pergi ke sungai untuk membuang hajat. Ajaib, orang itu melihat beberapa ekor sapi ditempatkan di semak-semak di sekitar sungai itu. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditempatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main. Namun di balik kegirangan itu, ia juga merasa berdosa. Orang itu menyesal kerana hatinya sempat dongkol pada Radilul ketika diberi obat pencuci perut. Jembatan dari ranting. Suatu ketika Habib Abdul Rahman menemani Radilul dalam sebuah perjalanan di Pulau Madura. Seringkali beliau melewati jalan setapak nan sempit, bahkan terkadang hanya cukup untuk satu mobil. Saat melintasi jalan antara Tanah Merah dan Galis, terdapat sebuah lubang yang cukup besar hingga mobil yang ditumpangi Radilul terjebak, tidak bisa maju ataupun mundur. Akhirnya Radilul turun dari mobil kemudian mengambil sebuah ranting yang cukup kecil, juga tipis. Ranting itu lalu diinjak oleh Radilul. Sesaat kemudian ranting itu ditempatkan di atas jalan yang berlubang. Syahdan, dengan mudahnya mobil yang ditumpangi Habib bersama Radilul melewati lubang besar yang ditutupi ranting. Bersama Habib dari Mojokerto, Habib Ali Zain Abidin bin Anis Al-Muhdar, kelahiran Jember, pernah menyaksikan keajaiban Radilul. 3 tahun sebelumnya dirinya bersama istrinya Nyai Hidayah melanglang buana. Habib penasaran ingin bertemu Radilul. Ketika sampai ke kediaman Radilul, Habib diterima ajudan Radilul dan langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Tak lama kemudian ajudan Radilul mengatakan, Kiai tidak bisa menemuinya sekarang, kata ajudan. Habib semakin penasaran, namun Habib tidak langsung pergi begitu saja. Sambil meredung bagaimana caranya bertemu Radilul, Habib kemudian pergi ke sebelah samping rumah Radilul. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, Habib teringat pesan salah satu gurunya untuk membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali dan Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan. Habib itu kemudian mengamalkan perintah tersebut, ditutup dengan permintaan, kalau kamu Radilul memang cukup Kiai Khalil, keluarlah, kata Habib. Masya Allah, tiba-tiba pundak Habib ada yang menepuk karuan saja. Habib terkejut dan menoleh, ternyata Radilul. Radilul berkata, sudah lama kita tak bertemu, kamu yang saya tunggu beberapa hari ini. Habib Ali semakin tak percaya kerana dirinya merasa tak pernah bertemu dengan Radilul. Setelah itu Radilul mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah. Saat itu mereka ditemani salah satu ajudan Radilul. Tiba-tiba Radilul berkata, silakan susunya diminum. Padahal tak ada pelayan yang mengantarkan. Ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi, sehingga timbul prasangka di hati Habib Ali, jangan-jangan Radilul istikhdam, menggunakan pelayan gaib. Seketika itu pula Radilul menjawab, suara hati Habib Ali, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan dengan Habib Ali Zainal Abidin, Radilul merasa sedih dan menangis. Beliau menyampaikan bahawa di akhir zaman ini akan tampak waliullah yang mastur, dan beliau juga menyampaikan bahawa di daerah Sumeneb ada waliullah yang baru meninggal. Sebenarnya waliullah yang meninggal ini tidak tinggal di Sumeneb, tapi dia sering ke Sumeneb dengan memakai celana sehingga tidak ada seorang pun yang menyangka bahawa dia adalah seorang waliullah. Kata Radilul saat itu bahawa di Jawa Timur masih ada 4 waliullah. Keduanya asyik berbicara seperti teman yang sudah lama tidak bertemu. Sehingga tanpa disadari rokok Habib Ali sudah habis, dan untuk memberinya lagi harus menempuh jarak 7 kilo kerana Habib Ali
Kalau membeli rokok, pasti mencari rokok yang baru keluar dari pabrik. Namun dengan seizin Allah, Rali Lur memberikan rokok yang baru 1 hari keluar dari pabrik kepada Habib Ali disertai buah-buahan. Kemudian Rali Lur melanjutkan percakapannya sambil menangis. Saya kasihan Bib, banyak cucunya wali Allah yang tidak meneruskan. Malah dia pergi ke Jakarta untuk menjadi DPR. Akhirnya ilmunya hilang. Semua begitu pula pondok pesantrennya ditinggalkan. Lama sekali keduanya berdialog sampai menjelang waktu sore. Habib Ali merasa lapar dan lagi-lagi lalu sudah menyiapkan makanan ala Timur Tengah. Padahal selama seharian penuh keduanya terus bersama. Entah siapa yang mengantarkan makanan itu dan sejak kapan berada di situ. Habib Ali hanya bisa takjub melihat semua kejadian itu. Lalu Rali Lur diam sebentar seakan-akan ada hal yang terlintas dalam benaknya. Di akhir zaman ini ada sesuatu yang sangat berbahaya. Pertama, anak berani kepada orang tuanya, dan kedua, orang sudah tidak lagi bangga dengan nasabnya. Ucap Rali Lur, yang mana hal ini sangat sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini. Betapa banyak putra ki besar yang tidak melanjutkan perjuangan orang tuanya, bahkan meninggalkan pesantren yang harus dia teruskan. Dia lebih memilih mengejar jabatan politik daripada harus mengurus pesantren peninggalan ayahnya. Demikianlah karomah Rali Lur. Semoga kita mendapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.